Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, selamat bertemu dengan hari baru ya. Saya mau ngucapin selamat apa lagi kalau bukan selamat pagi. Karena saya selalu menghadirkan bacaan Daily Guidance ini setiap pagi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi, bisa menjadi bimbingan untuk menjalani hari ini dari pagi hingga malam nanti ya. Oke, kita akan melihat dari kartu Oracle Daily Guidance hari ini, hari Kamis 3 Juni 2021. Oke, ini ada kartu Renewal. Renewal. Di sini ada review the past and the present so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. Oke. Renewal tentang pembaharuan di sini ya. Ini kartu judgment dalam tarot nomor 20. Kita diminta untuk mereview semacam mengevaluasi lagi antara kehidupan masa lalu dan kehidupan saat ini, seperti itu, sehingga kita bisa merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk hal-hal ke depan ya, untuk masa depan kita. Jadi harus ada pengertian, dalam arti harus punya tujuan hidup apa sih yang diinginkan untuk masa depan kita di sini. Kita juga harus bisa melepaskan kebiasaan mungkin di dalam diri sendiri, menghakimi diri sendiri atau menghakimi orang lain di sini. Terutama kalau berkaitan dengan masa lalu, mungkin kita sering menghakimi seseorang yang pernah melakukan tindakan-tindakan di masa lalu. Hari ini kita diminta untuk melepaskan itu semua, dalam arti kita melakukan pembaharuan untuk diri kita hari ini. Renewal. Bagus kalau dari kartu itu seperti memberikan semacam mengingatkan kita untuk bisa mengevaluasi diri dan untuk bisa menetapkan tujuan hidup kita untuk masa depan. Kita lihat dari kartu tarot Daily Guidance hari ini ada The Chariot, lalu ada The Tower, wow, ada The Emperor, kemudian di sini ada Six of Swords, The Lovers, dan ada Nine of Wands. Oke, ini ada Two of Swords ya, Two of Swords. Jadi kalau saya lihat dari kartu Two of Swords ini, mungkin selama ini kita stuck ya dengan sebuah situasi, atau kita seperti tidak menemukan solusi, jalan keluar untuk sesuatu yang kita hadapi. Seperti itu. Ini energi yang mungkin dirasakan oleh sebagian dari kita, tetapi ini juga sebuah kondisi di mana kita diminta untuk belajar tidak lagi peduli untuk hal-hal yang selama ini membuat kita tertahan atau terjebak dalam sebuah keadaan. Jadi kalau saya melihat seperti ada hal yang bisa dikatakan The Chariot itu tentang move on ya, tentang sebuah kemajuan yang pasti kita inginkan di sini, pasti kita pikirkan. Di antara kita semua yang melihat video ini pasti menginginkan sebuah kemajuan yang bisa didapatkan dalam situasi apapun ya, entah dalam pekerjaanmu, usaha, kehidupanmu sendiri ya. Mungkin juga dalam sebuah hubungan, kita mengharapkan ada sebuah kemajuan hari ini bisa kita dapatkan dengan apa yang sudah menjadi rencana-rencana kita selama ini. Entah itu mungkin ada rencana, misalnya di sini
rencana mengembangkan bisnis, begitu berekspansi, supaya bisnis usaha lebih maju, rencana berpindah karir, berpindah kerja misalnya, atau ya rencana untuk sebuah kemajuan hidup misalnya bisa memiliki pekerjaan. Rencana apapun di sini yang ingin dijalankan itu adalah sebuah rencana untuk membawa kita pada sebuah kemajuan hidup. Di sini ada sesuatu yang memang sempat meruntuhkan mungkin meruntuhkan kepercayaan diri kita selama ini. So, ya bisa dikatakan sekarang ini adalah situasinya bagaimana kamu harus bisa berani untuk membangun lagi kepercayaan dirimu. Kita harus bisa membangun semangat kita lagi, kepercayaan diri, membangun motivasi diri juga. Untuk apa? Ya untuk bisa mewujudkan apa yang ingin kita lakukan sebagai kemajuan hidup itu. Tapi lagi-lagi hidup itu adalah pilihan, ya. Tentu kita di sini ingin memilih sesuatu yang bisa memberikan kebaikan ya untuk kehidupan kita ke depan. Nggak ada orang memilih mau terus dalam situasi yang gagal ya, situasi yang sulit. Kita selalu berada dalam situasi memilih hal-hal yang bisa memberikan kebaikan untuk kita, bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan situasi yang lebih baik. Tetapi itu juga bergantung dari bagaimana kita mau berusaha. Berusaha, tetapi bukan hanya berusaha 1 atau 2 kali. Berusaha di sini mungkin di luar dari apa yang seperti biasanya. Artinya harus ada usaha yang lebih lagi di sini untuk kemajuan yang kita inginkan, ya. Saya melihat di situ seperti ada seseorang yang harus bisa dihadapi barangkali hari ini. Seseorang yang punya pengaruh, entah itu atasan, pimpinan, ya, mungkin juga ini relasi bisnis, entah di sini harus menghadapi orang tua, suami, istri, atau ya menghadapi seseorang yang punya punya kewibawaan di sini. Tampaknya hari ini ada sebuah situasi jika ingin lebih memiliki situasi yang membahagiakan, dalam arti situasi yang lebih baik, harus menerima sebuah tantangan, percaya diri untuk menghadapi seseorang yang punya wibawa atau mungkin di sini punya power di dalam keadaan yang kalian hadapi hari ini ya. Artinya ya ini memang sebuah tantangan yang saya lihat, sebuah tantangan untukmu, untuk kita semua, jika kita ingin mengatasi beban atau ingin membuat semacam kemajuan hidup kita yang sempat sulit atau bermasalah. Tantangannya ya di sini harus berani, bisa dikatakan ya berani menaklukkan ya dalam tanda kutip, menaklukkan seseorang. Menaklukkan seseorang di sini mungkin ya istilahnya bisa berkompromi dengan orang ini, atau bisa bagaimana caranya agar bisa terjadi kerjasama dengan orang ini. Mungkin di sini harus ada kompromi dengan orang tua ya, supaya ada hal-hal sulit yang dihadapi selama ini bisa terjadi perubahan begitu. Artinya walaupun kita mungkin akan dihadapkan dengan situasi yang cukup menguras emosi, nggak mulus, dalam arti mungkin akan berhadapan dengan seseorang yang juga punya semacam ketegasan. Mungkin dia akan bersikap ya tidak langsung gimana gitu ya dengan apa yang kita lakukan terhadap dia. Dia mungkin akan bersikap ya agak tegas, mungkin juga agak ya artinya dia realistis. Mungkin relasi atau pimpinan atau siapapun ya, orang yang kamu hadapi hari ini akan menanggapi kamu itu dengan realistis. Mungkin menanyakan dulu apa maksud kedatangan kamu, atau apa tujuan dari bisnis ini dan sebagainya ya. Seperti itu. Itu yang membuat kita seperti ya cukup tertekan juga, cukup menguras emosi, dalam arti
kita mungkin agak sedikit gimana ya ngadapin orang ini. Tetapi sekali lagi bagaimana cara kamu berkompromi menghadapi dia, itulah kuncinya. Hari ini supaya kemajuan yang kamu inginkan itu bisa terwujud. Jadi saya katakan tadi, ini ada sebuah situasi yang selama ini mungkin saja kamu akan terjebak dalam situasi yang membuat kamu stuck menghadapi seseorang yang ya bisa dikatakan di sini orang yang punya power dan kamu seperti bingung ngadepin orang ini. Tapi sekali lagi dikatakan di sini juga belajar untuk nggak peduli deh. Nggak usah terlalu terpengaruh dengan apa yang dia lakukan terhadap kamu dalam hal ini. Ya jangan sampai di sini kepercayaan diri kamu hilang ya ketika menghadapi orang ini. Dalam sebuah hubungan pun seperti itu. Ini seperti ada energi ya. Kalau bisa dikatakan kalau kamu ingin sebuah kemajuan dalam hubungan kamu dengan pasanganmu atau dengan seseorang di sini, ya supaya hubunganmu bisa lebih berbahagia, ini ada hal-hal yang perlu kamu sikapi dengan rasional. Dalam arti mungkin ini terkait pasangan kamu yang terlalu punya pendirian seperti itu, dia yang sikapnya terlalu ya bisa dikatakan di sini ingin menjadi seseorang yang lebih menguasai dalam hubunganmu ya, tetapi dalam hal positif kalau saya lihat di sini. So kamu harus bisa beradaptasi dengan keadaan ini ya, berkompromi juga dengan dia. Jangan kamu hanya pada akhirnya melihat sikapnya yang seperti itu, pasanganmu yang seperti itu, kamu jadi seperti capek. Dalam arti kamu sudahlah, energimu sudah menyerah. Jangan seperti itu juga. Kalau kamu ingin kemajuan hubungan, kamu harus bisa berani dalam hal ini, percaya diri bahwa hubungan ini masih bisa dijalani dengan lebih baik. Ya, namanya sebuah hubungan itu ada sesuatu memang yang perlu diupayakan di sini. Belajar melepaskan hal-hal yang selama ini bermasalah dalam hubunganmu, entah dengan pasanganmu atau dengan seseorang di sini. Jika kamu ingin merasakan kebahagiaan bersama dia, bersama pasanganmu atau bersama seseorang. Oke? Artinya ya belajarlah nggak usah terlalu baper. Nah, ini tentang situasi ngadepin pasanganmu atau ngadepin seseorang di sini, belajar untuk tidak terlalu baper dan nggak terlalu sensi. Ya, kalau kamu memang ingin memperbaiki hubungan di sini, belajar untuk berkompromi dengan keadaan. Ya, renewal karena kita di sini seperti ingin membuat perubahan dalam kehidupan kita hari ini, entah dalam pekerjaan, usaha, kehidupan secara umum juga ya kehidupan dalam hubungan apapun itu. Ya, kita di sini untuk sebagai kuncinya kita harus tahu dulu tujuan kita ingin membuat sebuah kemajuan dalam hubungan atau dalam situasi apapun di sini, apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Tentunya kita hanya ingin sebuah hubungan yang lebih bahagia, sebuah pekerjaan, usaha yang lebih baik. Jadi tujuan itulah yang menjadi dasarnya, sehingga walaupun kita menghadapi kesulitan, walaupun kita menghadapi seseorang yang cukup membuat kita ya bisa dikatakan di sini tertekan, kita akan tetap kuat dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita di sini, tujuan yang ingin kita capai di sini ya. Dan itu tadi, belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri, misalnya merasa ya sudahlah, menyerah, sudah capek jalani hubungan ini, nyerah untuk ngadepin pimpinan atau seseorang yang cukup mungkin di sini cukup tegas begitu ya. Itu namanya sudah menghakimi diri sendiri bahwa kamu nggak mampu. Juga jangan menghakimi orang lain. Mungkin di sini menghakimi pasangan, kenapa sikapnya seperti itu, kenapa dia nggak ngerti, kenapa dia begini begitu, atau menghakimi orang lain di sini, mungkin kenapa sih pimpinan nggak bisa paham, kenapa sih pimpinan kok begitu sikapnya. Nah, itu menghakimi orang lain ya kan. Jadi hari ini yang terpenting adalah belajar untuk tidak
terbawa situasi yang sulit agar tujuan yang ingin dicapai itu bisa kamu dapatkan, kita dapatkan. Ya, tujuan apapun di sini. Oke, itu dia Daily Guidance untuk hari ini Kamis 3 Juni 2021.